warisan Taman Bumi di Yogyakarta. Sesuatu yang sangat luas sebenarnya yang ada di Yogyakarta yang kita memiliki kekayaan. Mengembangkan model konsep pembangunan berkelanjutan. Karena DIY ini kan targetnya adalah nanti wisata. Kabar luar biasa sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda dalam Rembuk Jogja, persembahan Biro PIWPP Seda Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya adalah Komisi C. Nanti saya akan bicara bersama dengan narasumber yang sudah bersiap diri tentu saja soal dari Gunung Merapi sampai Gumuk Pasir, Geopark Nasional Jogja, sebuah kisah tentang warisan Taman Bumi di Yogyakarta. Segera kita temui narasumber-narasumber yang akan bicara di podcast kita Rembuk Jogja. Yuk ikutan Indah. Halo Pak Nur. Halo Mbak Indah. Apa kabar? Senang banget ya ketemu sama Bapak. Iya terima kasih Bapak. Pak kita nanti mau ngobrol di podcast ya Pak? Siap. Boleh ya? Nanti kita ngobrol lagi soal Geopark, ada Bu Agnes, ada Pak Pras, oke? Karena kan bagaimanapun ketika kita bicara soal ini kan nggak lepas dari Komisi C dan Bapak sebagai ketua pasti akan mendukung ini. Oke, boleh Pak? Boleh. Oke, kita mulai ya Pak. Ya. Sehat semua Bapak dan Ibu? Sehat. Ya, luar biasa. Hari ini saya bersama dengan Bapak Nur Subiantoro Esikom, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Semangat. Sehat selalu. Sehat selalu ya Pak. Selalu punya semangat yang luar biasa. Kemarin-kemarin Rembuk Jogja kita mendukung teman-teman muda ya Pak, anak-anak muda yang semua sangat concern dengan Geopark. Iya. Hari ini kita juga ketemu bersama dengan Ibu Agnes Diani Indra S, Kepala Biro PIWPP Seda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Kabiro, sehat juga. Sehat. Pasti Bu. Harus Terima selalu, kasih. iya. Perjuangannya seperti apa nanti Bu ceritanya Bu ya. Karena kan banyak kebijakan yang perlu juga diflorkan ke masyarakat gitu. baik. Pak, apa kabar? Baik. Pak Pras kita luar Siap. biasa ya. Iya. Beliau adalah Bapak Dr. Karolus Prasetyadi, Ketua PSGG UPN Veteran Yogyakarta. Pak Pras senang ketemu dengan Bapak karena Bapak pasti punya banyak cerita. Ini Taman Bumi di Jogja, warisan Taman Bumi di Yogyakarta. Bapak nanti cerita yang disebut seperti apa? Ternyata kita punya warisan yang luar biasa ya Pak, tapi ini harus sama-sama kita pelihara. Betul. Supaya jangan sampai warisan yang ada ini hilang begitu saja. Kita nggak lagi berebut warisan kan Pak Nur? Jangan bilang warisan itu sensitif ya. Biasanya warisan itu terus jual. Nah, terus bagi-bagi dan jual gitu ya. Oke. Ini dalam konteks yang berbeda. Bumi kita ini anugerah luar biasa dari Tuhan. Kita perlu jaga itu dan alhamdulillah juga Yogyakarta punya warisan bumi yang luar biasa. Nanti bapak-bapak dan ibu juga akan pangandikan. Dari tadi saya bicara soal Biro PIWPP Seda DIY, ini adalah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini Bu Kepala Biro yang baru berapa bulan Bu? Baru 1 bulan lebih. Baru 1 bulan ya. Jangan-jangan masih ada segelnya? Oh iya, ini kayaknya nih. Karena baru gitu ya. Saya lihat cuma Mbak Indah ya. Oke Bapak-Bapak, kita persilakan Ibu dulu pangandikan ya. Karena beliau pasti punya beberapa kebijakan yang juga akan diflorkan. Petanya seperti apa dan sebagainya. Monggo Bu Agnes. Iya, matur nuwun Mbak Indah atas waktunya. Selamat pagi Pak Nur, Pak Pras juga. Ya. Di infrastruktur ini tentunya kita ketika bicara Geopark itu sesuatu yang sangat luar biasa ya Mbak ya. Ini menjadi tadi salah satu judulnya adalah warisan Taman Bumi di Yogyakarta. Sesuatu yang sangat luas sebenarnya yang ada di Yogyakarta yang kita memiliki kekayaan geologi, geosite, biologi, biosite dan budaya culture site yang ada di Yogyakarta. Ini beberapa hal ini yang kemudian terbentang dari Gunung Merapi, perbukitan Menoreh di sisi barat, perbukitan Batur Agung dan Gunung Kars, Gunung Sewu di sisi timur. Kemudian hingga fenomena Gumuk Pasir di Parangtritis. Tentunya ini adalah hal-hal yang
sangat luar biasa yang menjadi warisan Taman Bumi yang ada di Yogyakarta. Dan keunikan-keunikan tersebut sudah menjadi dasar penetapan Geopark Jogja sebagai Geopark Nasional Jogja pada tahun 2025. Ya, dari tahun ini ya? Iya, baik. Ya. Ada terdapat 15 geosite, 5 biosite, dan 4 culture site. Dan tentunya ini sangat luar biasa bagi kita untuk dapat melestarikan dan juga menjaganya, serta memberikan edukasi dan keberlanjutan untuk masyarakat yang ada di DIY. Oke, baik. Dengan kondisi yang seperti itu, dengan kita juga sudah ada di nasional untuk 2025 dan sebagainya, rancangan biro kemudian apa Bu yang akan bisa diflorkan ke kita? Iya, ada beberapa hal banyak Mbak yang kemudian nanti kita ini sedang menata menuju ke UNESCO. Oke. Iya, jadi kita sedang menata, menyiapkan beberapa hal, baik itu dari sisi dokumen, kemudian dari sisi kesiapan kita, masyarakat kita, dan juga kita tetap sinergi untuk menjaga konservasi dari lokasi-lokasi ataupun keragaman budaya dan keragaman culture yang ada di Yogyakarta. Dan tentunya ini kita semuanya harus berjalan sinergi ya Mbak ya, Oke, baik. agar semuanya bisa mencapai apa yang kita harapkan untuk sampai ke UNESCO nanti. Baiklah. Nah ini pasti pertanyaannya peran biro ya Pak, Pak Nur Nji, karena kan dari kerja keroyokan bersama pasti ada sesuatu yang ini menjadi tupoksinya biro dalam hal Geopark ini. Jadi kalau kita bicara soal peran dari biro PUWPP untuk masalah ini seperti apa Mbak Knes? Iya, pertama kita nanti ini kita sebenarnya sudah ada badan pengelola Mbak. Jadi untuk lebih menguatkan itu kita butuh ada satu kelembagaan. Ya. Kita memiliki badan pengelola Geopark yang kebetulan periodisasinya itu habis di Desember ini. Oke. Jadi ini kami punya tugas besar untuk segera merumuskan terkait dengan badan pengelola Geopark yang nantinya ini sesuai dengan amanat dalam Pergub DIY 71 tahun 2022 untuk menginisiasi terbentuknya badan pengelola Geopark. Ya. Dan ini akan menjadi sekretariat badan pengelola Geopark Jogja. Oke. Kemudian kita juga melakukan penguatan regulasi terhadap Pergub 71 2022 dan Perda DIY 1 2025. Di dalamnya nanti kita juga mengawal atau mengamanatkan pembentukan kelembagaan, kerjasama, kemitraan lintas sektoral, serta disusunnya rencana induk Geopark Jogja tahun 2023 sampai 2032 ini sebagai arah kebijakan dari pengembangan Geopark. Oke. Dan saat ini kita juga sedang menyusun manajemen plan yang nantinya harapannya akan selesai di tahun depan. Harapannya ini sebagai turunan Mbak, turunan dari rencana induk Geopark yang nantinya akan kita laksanakan, memberikan guidance kita untuk melaksanakan pentahapan nanti kita untuk menuju ke UNESCO. Oke. Kemudian kita juga melakukan sinkronisasi program konservasi, edukasi, ekonomi, dan sarana pelaksana. Dan ini kami juga tidak lepas dari peranan dari masyarakat, kemudian dari bapak-bapak yang ada di anggota dewan dan juga dari akademisi. Selama ini kami juga menggandeng Pak Pras dan rekan-rekan terkait dengan konservasinya. Kemudian dari masyarakat yang kemarin kita juga sudah salah satu podcast dengan geoproduk kita adalah merupakan upaya kita untuk mengenalkan geoproduk itu ke masyarakat gitu. Dan ada satu nantinya yang sangat penting adalah manfaat dari adanya Geopark ini untuk masyarakat adalah adanya pembangunan yang berkelanjutan yang dirasakan manfaat ekonominya oleh masyarakat, manfaat konservasinya oleh masyarakat itu nanti akan menjadi bagian yang sangat penting. Oke, baiklah. Oh banyak ya PR-nya biro ternyata. Satu tapi banyak ya. Makanya tadi yang awal saya tanya Satu adalah ini pertanyaan, peran bironya ya. ada di mana gitu. Ternyata banyak. Oke, jadi kalau soal badan dan sebagainya ini PR-nya akan bikin lagi ya. Iya, Karena kan betul. yang ini sudah selesai di Desember 2025. Iya, betul. Berapa tahun sih itu Bu tugasnya? Kemarin itu periodenya 3 tahun ya, Oh, 3 tapi tahun. nanti akan kita buat lagi, kita perbarui lagi di tahun 2026. Jadi ini saya harus gas ini Mbak. Oke, baiklah. Iya. Gaspol ya. Gaspol ini harus Iya, gaspol ini. betul ya. Oke, baiklah. Dari situ saja karena kan ini kan think tank juga, terus Iya. kemudian apa yang dilakukan kan harus bersinergi ya. Iya, betul. Kalau sudah selesai nanti mau sama siapa yang untuk itu Iya, gitu. betul, Oke, baiklah. betul. Kalau soal regulasi dan sebagainya nanti partnernya kan pasti sama Oh, teman-teman iya. dari DPRD. Iya, betul, betul. Tapi sekarang kita bicara soal kondisi di lapangan ya, bagaimana geopark kita dan sebagainya. Beliau nih yang iya, pasti ini juga akan pakarnya beliau. ya menguasai ini seperti apa. Cerita dulu Pak ke kita Pak. Baik, terima kasih Mbak Endah. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Ya. Mbak Endah. Jadi saya Prastiadi, itu saya dari PSGG UPN Veteran Yogyakarta. PSGG
Ini PSGG kamu itu Pusat Studi Geoheritage dan Geopark. Oke, Jadi Pusat kami Studi Geoheritage dan Geopark. betul, Oke. iya, itu terbentuk sekitar tahun 2022-2023 begitu. Nanti kepengurusan saya itu sampai 2027. Jadi kami di UPN banyak pusat studi, ada pusat studi Kars, pusat studi mineral dan energi, pusat studi manajemen bencana dan seterusnya. Jadi antara lain saya di PSGG itu. Iya. Kalau cerita tentang atau mengenai Geopark Jogja ini Mbak Indah, itu saya mau mengajak Mbak Indah untuk sekitar berapa ya? 15 tahun yang lalu Mbak Indah. Oke, baik. Jadi Saya masih agak langsing waktu itu, Pak. oh bisa pangling dong saya ya. Untung kita nggak ketemu ya. Daripada Mbak Indah. didahuluin Pak Nur, ya kan? Saya ngomong dulu. Lanjut Pak, 15 Iya, tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya, sekitar 2010 dan sebagainya. Waktu itu memang sedang gencar-gencarnya pemerintah untuk mengembangkan model konsep pembangunan berkelanjutan. Oke. Nah, Geopark itu menjadi salah satu skema yang paling cocok karena sangat menghargai lingkungan, konservasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Lalu, kenapa Jogja nimbrung di situ? Untuk yang lain, itu mungkin motivasinya itu adalah katakanlah suatu daerah begitu. Saya tidak bilang dia tidak punya apa-apa, tapi ada yang kemudian membranding Geopark itu memang betul-betul sebagai sebuah cara untuk mengembangkan. Jogja ini kan sudah multi atribut, Mbak Indah, sudah menyandang daerah pusat wisata, istimewa, budaya, pelajar gitu. Apakah memang masih butuh Geopark di Jogja itu? Itu pertanyaan besar, bahkan itu ditanyakan oleh salah satu asesor dari Malaysia waktu itu. Mau apa lagi Pak Pras Jogja itu? Jogja itu udah kebanyakan atribut, ya gitu. Kenapa mau ikut-ikutan Geopark? Nah ternyata dengan bekerja kira-kira yang 15 tahun yang lalu Mbak Indah, itu ternyata kami itu merasa itu semesta yang mengirim pesan. Jadi peristiwa 2010 erupsi Merapi dan gempa 2006, itu hikmahnya adalah bahwa banyak masyarakat yang kemudian menanyakan, kenapa Jogja kok bisa sampai kayak gitu? Ada peristiwa gempa, ada peristiwa. Jadi rupanya ini hal yang terlewat dari kita di akademisi itu. Kita punya nggak sih cara yang tidak hard way? Kalau saya bilang hard way itu ngumpulin masyarakat terus diajari dan sebagainya. Punya nggak cara-cara yang tidak hard way Pak Nur, tapi cara yang soft way? Nah ternyata kita menemukan cara itu ada di Geopark. Melewati Geopark. Nah ternyata di dalam Geopark pun itu juga ada beberapa fase. Fase sebelum Geopark, fase setelah Geopark menjadi Geopark nasional, dan fase after atau setelah Geopark nasional selesai. Nah yang sebelum ini itu kami harus mulai dari nol, mengumpulkan informasi, pengalaman kami sebagai dosen, sebagai pembimbing lapangan untuk memilih tempat-tempat pembelajaran lapangan bagi mahasiswa geologi kita. Jogja itu paling banyak mahasiswa geologinya Mbak Indah. Ada 4 university. Nah itu tempat-tempat di mana aja kan Mbak Indah. Lalu kami seleksi itu. Di manakah ruang-ruang pembelajaran di lapangan itu yang bisa? Oh banyak Mbak Indah. Ada 20. Ada 20. Tapi saya kan nggak perlu cerita sekarang. Nanti wilayahnya berarti di mana? Gunung Kidul? Ini nanti. Jadi khusus di daerah kita, di daerah istimewa Yogyakarta itu kita punya 20 warisan geologi. Nah kemudian juga ada tantangan dari peraturan UNESCO waktu itu. Kalau di suatu tempat sudah ada geopark, itu jarak minimal tuh harus 60 kilo. Dari yang sudah ada. Jadi kita sudah punya Gunung Sewu kan. Berarti kalau kita mau membangun geopark itu harus 60 kilo dari itu nggak jadi Pak Nur. Nah itu akhirnya akhirnya kita berjuang terus dan kita mendapat diskresi bahwa kalau Jogja bisa memunculkan sebuah tema yang unik, sangat berlainan dan katakanlah sangat kuat, kenapa enggak gitu? Wah kami terus jadi nggak harus 60 kilo. Nggak harus 60. Jadi jejer Gunung Sewu pun bisa. Gitu. Baiklah. Jadi ini istimewanya Jogja. Kilometernya dinyang loh ya. Nah, kilogram boleh Itu yang saya susah. Kita break ya, Bapak Ibu. Iya. Ya
Ya pemirsa tetap di tempat Anda. Rembuk Jogja kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami Pak Nur, Pak Pras dan juga Bu Agnes, masih barengan Indah di Rembuk Jogja. Kita lagi dibawa ke 15 tahun yang lalu dan ini perjuangan dari teman-teman gitu ya, yang kaitannya dengan Geopark. Tadi syaratnya ada di 60 km dari yang sudah ada yaitu Gunung Sewu. Tapi ternyata ketika Jogja bisa menampilkan sesuatu yang berbeda, kenapa enggak? Jadi terbuka ya, nggak mungkin hanya konteksnya ke 60 km itu tadi. Silakan dilanjut Pak Pras. Kebobot tematiknya yang unik Mbak Endah. Ya. Jadi tahap pertama itu kami mengumpulkan, menginventaris, itu kami punya 20 warisan geologi, itu yang bisa mewakili cerita sejak awal Jogja itu terbentuk secara geologi, sampai hari ini keluarnya lava, keluarnya di Merapi itu. Itu kami punya semua, tempat-tempat untuk bercerita, untuk mewakili. Jadi kan kalau kita bercerita itu lebih baik ada visualnya gitu ya. Itu berupa singkapan batuan, berupa bentang alam, berupa fenomena proses geologi, ya kan. Nah itu kita punya 20 tempat-tempat seperti itu yang kita sebut sebagai geosite. Jadi geopark site-nya. Nah untuk mengegulkan bahwa 20 itu worth it untuk bagian pilar utamanya Geopark Jogja, kami harus disertifikasi dulu, yaitu sertifikasi sebagai warisan geologi. Jadi kita punya, nanti kalau kita jadi Geopark Internasional, kita punya 3 surat atau sertifikat Mbak Endah. Satu sertifikat geoheritage-nya, yang 20 itu. Lalu kedua, sertifikat sebagai Geopark Nasionalnya, kita sudah 2 nih. Ya kan? 2025 kemarin betul, udah nasional. Ya. Nah ini yang nanti kita tuju, sertifikat sebagai UTVP. Ya. Nah, yang kemudian muncul setelah kita berhasil mendapatkan sertifikat geoheritage itu adalah memasak temanya apa. Itu yang paling berat. Karena Geopark Jogja dan Geopark yang lain di pegunungan selatan Jawa, jadi Banyuwangi, Tulungagung, Kebumen, Pacitan, Gunung Sewu, kemudian Ciletuh itu kan semua di selatan Jawa, Mbak. Jadi secara lokalitas, itu apa toh bedanya Jogja dengan teman-temannya yang sama-sama di Jawa, Pak Nur? Lalu jawabannya? Itu disinggung betul itu oleh para penilai itu. Dimereni. Loh, piye ku arep cerita, bagaimana Anda ingin bercerita tentang Geopark Jogja? Kalau Anda itu sama-sama bertempat di tempat yang sama dengan Geopark yang lain. Berarti makin kuat dorongan untuk memunculkan sebuah tema yang berbasis yang sangat kuat. Akhirnya lama Mbak Endah itu baru ketemu sekitar sebelum sertifikat geoheritage turun itu akhirnya kita menemukan, itu juga mungkin semesta yang membisiki ya, bahwa kita itu punya sesanti Hamemayu Hayuning Bawono. Itu kuat sekali Pak. Jadi sesanti budaya itu, sesanti semboyan hidup masyarakat Jogja itu ternyata sudah jadi geopark sejak lama. Kan artinya Hamemayu Hayuning Bawono itu adalah upaya mempercantik, ya kan, memelihara bumi toh. Kan itu kan prinsipnya geopark. Jadi kenapa kita nggak berangkat dari sana? Dan akhirnya berangkat dari situ. Berangkat dari situ. Terus? Ya, berangkat dari situ. Jadi kita nggak semata-mata. Pak Pras, kayaknya tulisan Hamemayu Hayuning Bawono itu tertulis di dalam logonya DIY ya? Iya. Betul. Ya, tertulis. Ya. Makanya itu menjadi patennya. Jadi betul. match ya. Jadi Sekalian semua itu kait-mengkaitnya sangat erat, Mbak Endah gitu. Dan ketika menggunakan itu, goal. Bahkan ya saya nggak bilang kita sebagai contoh ya, tapi bahwa tema Jogja itu menjadi sangat terlihat kuat. Terus kemudian tolong dong itu dibahasakan dengan bahasa yang lain, tidak harus memakai Hamemayu Hayuning Bawono. Akhirnya kita punya sebuah proses yang juga keseharian bisa kita ikuti prosesnya. Yaitu manifestasi sumbu imajiner. Jadi harmoni istimewa antara Merapi sampai Parangtritis. Itu tema kita. Jadi harmoni istimewa antara Merapi sampai dengan Parangtritis.
Oke. Dan Baik. itu sumbu imajiner kan? Ya. Dan sumbu imajiner itu bagian dari bagaimana budaya Jogja, keraton dan sebagainya itu memandang itu sebagai katakanlah semacam jagat ageng ya. Kemudian jagat alitnya itu adalah sumbu cosmological axis itu yang sudah Sumbu UNESCO. filosofi. Sumbu filosofi. Oke. Sudah UNESCO. Jadi kalau sumbu filosofi sudah UNESCO, maka Jagat sumbu agengnya, besarnya juga harus UNESCO, Oh, Geopark. baiklah. Jadi nanti kita punya mahkota itu 4 mahkota UNESCO, Mbak Indah. Kita punya UNESCO Biosphere, cagar alam biosfer Merapi Menoreh itu. Oke. Kemudian kita punya Cosmological Axis. Oke. Kita juga punya UNESCO Taman Wisata Prambanan itu warisan Oke. dunia. Ya. Dan kalau kita berhasil UNESCO Geopark, Geopark. kita Ini punya keempat. 4. Oh. Nggak tahu saya taruh di mana nih kepala kalau 4 ya. Oh iya, Tapi ya, ganti-gantian luar Pak. biasa. Gitu Mbak Indah. Bercanda Iya, nih Pak. gitu. Oke. Iya. Jadi ya. ini adalah cerita dari Pak Pras tentang bagaimana perjuangannya. Kan Iya. nggak mungkin langsung kita akan bercerita panjang lebar ya di sesi ini, tapi ini sudah dirangkum perjuangannya seperti itu. Iya. Nah, untuk mendapatkan mahkota yang keempat ini, mari kita dukung karena kita masyarakat juga perlu mendukung ini. Dengan apa nanti biarkan beliau-beliau ini akan bicara itu. Oke. Jadi kalau kemudian pertanyaannya adalah bedanya apa dengan teman-teman yang lain? Dari cerita penjenengan sudah menjelaskan, itulah bedanya. Kan yang lain nggak punya yang itu tuh, Iya. ya kan? Kalaupun mereka klaim punya ada aspek budaya, tapi tidak sekuat kita, Mbak. Oke. Kesannya Tidak. dibuat. Betul, Iya. kesannya itu Ini kan memang setelah Sudah ada. Mbak. Tapi Ya. kalau kita Sudah itu, ada. misalnya kita Warisan. tidak punya Iya, geopark, baik. itu Iya. kita itu given. Iya. Kalau misalnya kita nggak punya geopark ya Mbak Indah, itu sudah ada geopark di Iya. Jogja itu. Oke, Gitu. baiklah. Ya, nah memayu hayuning bawono, terus kemudian yang itu kan yang lain nggak ada itu pasti kan, karena itu kan Betul, menjadi betul. nilai istimewanya Yogyakarta. Oke, baiklah. Nah, terima kasih juga untuk semesta yang berbisiknya luar biasa. Gitu. Jadi yang berbisik nggak hanya pasir, Pak. Kan ada pasir berbisik, tapi ini kayak semesta. film ini. Enggak, ini saya pakai kalimat beliau, Mbak Iya. Agnes. Mereka suka, Bu Agnes suka sekali dengan kalimat-kalimat yang di luar pemikiran saya. Berarti Iya, iya. melankolis Iya. ya, melankolis dan romantis tapi diwujudkan dengan kebijakan. Oke, berarti kita nanti akan ke Dewan. Dewan kan pasti Siap. mendukung ini karena sudah banyak yang dilakukan teman-teman dan pasti support Dewan akan sangat berarti. Komen dulu nih Pak Nur, monggo. Ya, jadi begini, kami kan di tupoksi kami, apa yang disampaikan oleh Bu Agnes maupun Pak Pras, ini memang geopark ini sesuatu yang mewah di DIY. Ya. Kekhususan, keistimewaan ada di oleh karena itu memang kita harus tangani secara komprehensif. Oke. Rencana ke depan sudah disiapkan dari eksekutif, Ya, ini Biro PWPP ya. tim ahli bahkan sudah menganalisa dari sekian puluh tahun yang lalu. Nah, kami di DPRD ini tentu menyiapkan regulasi. Di tahun ini sudah yang Perda 1 ya, 2025 untuk Ya. ini. Kemudian kawasan sudah ditetapkan. Ini harus komprehensif semuanya ke depan dari semua lintas yang baik akademisi, kemudian eksekutif, kita ada di Dewan, dukungan dari masyarakat. Yang perlu kita perhatikan jangan sampai ini keluar biasaan, keunggulan, kehebatan yang dimiliki oleh DIY, jangan sampai nanti justru menjadi sebuah anomali. Oke. Ya. Kita harus siapkan juga unsur mitigasinya. Ya, karena geopark kita ini kalau kita tidak tangani nanti aspek hukum, ya, pencegahan hukum, ini kita belajar melihat dari sekarang yang ada di Sumatera. Degradasi Oke, ya. Ya, degradasi. Baik, ya. kan? Ini harus kita siapkan regulasi, aturan hukum yang harus ditegakkan betul, jangan sampai nanti geopark yang sudah kita jaga ini dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga dampaknya nanti justru ada longsor, ada ini. Oke. Bahkan yang sekarang mulai nyata. Kemudian tadi Gunung Merapi kita juga sudah belajar 2010 Ya. banyak. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam ini nanti lintas sektoral juga mitigasinya harus dijaga. Kemudian sekarang yang mungkin ini Mbak Bu Agnes yang sekarang kita rasakan sekarang jangan sampai nanti kesannya ada di masyarakat. Ini faktanya ada nih, saya melihat ini hutan kawasan geopark, Oke. tapi masyarakat taunya ini hutan rakyat.
Oh, Sehingga mungkin oke. oke lah pohon-pohonnya besar nggak Tebang. ditebang, Ya. tapi di bawah dipakai untuk pertanian. Nah, ekosistemnya kan akhirnya berubah, Iya, sehingga iya. nanti tekstur tanahnya juga pasti akan berubah, ekosistem yang ada juga akan dirubah. Belum lama kita rasakan kemarin fenomena kera ekor Panjang, monyet ekor panjang. Nah, Iya, ini iya. kan ekosistem mereka yang Terganggu ya. terganggu. Habitat. Nah, ini harus semua ini lini komprehensif harus tetap kita jaga. Ini. Iya, seperti yang selalu dibahas, barangkali kalau kita bicara soal geopark ini kan ada beberapa unsur ya Pak. Misalnya ekonominya gimana, konservasinya gimana, Yes. edukasinya bagaimana. Ini memang harus dijaga benar-benar ya, Iya. supaya semuanya seimbang gitu. Masyarakat bisa jadi kayak tadi itu merasa bahwa ini adalah hutan rakyat sehingga dia mengelola dengan dari kacamata kepentingan makanya masyarakat secara sepakat ekonomi. kita Ya. akan melibatkan masyarakat Oke. untuk biar ada ekonomi yang dapat di situ, tetapi Ya. mungkin dengan cara lain. Oke. Jadi mungkin kawasan di situ menjadi wisata edukasi. Nah, nanti mengguiden pemerintah siapa kemana aja tempat-tempat tertentu yang di situ mungkin bisa untuk hiking mahasiswa, Oke. untuk Oke. ini Yeah. survei edukasi untuk penelitian. Bahkan kalau kita kemarin kan kita juga ada kajian juga soal KARS tadi juga di Ya, oleh ya. KARS ini kan juga meskipun di Perda kita pisahkan rencana kita nanti KARS tersendiri, yang geopark ini Perda 1 ini juga beda, tapi kan itu bagian juga dari ekosistem kita yang harus tetap kita jaga. Oke. Ya. Ya, baiklah. Ya, pemahaman seperti ini barangkali memang harus disampaikan ke masyarakat ya, betul. supaya masyarakat itu tidak selalu Teredukasi. Iya. teredukasi dan tidak memandang bahwa kehadiran panjenengan semua itu justru menjadi musuh bagi mereka. Padahal kan ini memang usaha kita untuk Ya. memperbaiki alam kita. Warisan bumi ini juga harus dijaga, regulasinya ditetapkan, tapi Ya. jangan justru berhadapan dengan masyarakat. Ya. Oke, baiklah. Bu Agnes, untuk itu bekerja sama juga dengan teman-teman akademisi untuk bisa edukasi ke masyarakat ya Bu. Apa yang Pasti sudah dong. dilakukan Bu Agnes? Iya, tentunya kalau kami tidak bisa berjalan sendiri ya Mbak ya, Ya, oke. karena awal mulanya ini kan semuanya adalah kita ingin ada konservasi, melestarikan lingkungan yang sudah ada, dan awal mulanya kami juga menggandeng para akademisi, Pak Pras dan rekan-rekan itu untuk melakukan konservasi di sini, melakukan mitigasi terhadap kondisi-kondisi geosite yang ada di sekitar kita. Dan saya juga diajak jalan-jalan nih kemarin bersama dengan Pak Pras. Kita langsung ke lokasi-lokasi tersebut, memang tidak panjang Luar waktunya biasa. ya. Kabiru baru langsung gaspol. Langsung ya, menuju ke sana gitu. Iya. Oke. Jadi oke. kita kan perlu Cerita. melihat ya Pak ya, kondisi seperti apa sih yang kemudian disebut oleh Pak Pras ini, sumbu imajiner, kemudian Hamamayu Bawoning yang kemudian kita lihat secara real, kemudian kondisi tersebut dalam singkapan-singkapan lava yang kemudian ada itu kita lihat dan kita pelajari, kita memaknai itu. Dan memang perlu banyak hal yang mungkin nanti perlu kita Ada kolaborasikan. fakta di lapangan juga ini Pak Pras juga Iya, Vera. iya, Pak Nur. Kalau tadi penyampaikan disampaikan juga gumuk pasir ya. Ini gumuk pasir kan sekarang ironis. Dulu Iya. awalnya mungkin 2000 berapa ya 20 tahun yang lalu lah ketika saya masih Iya. remaja. Nah, itu kan Oke. di situ kawasan masih sekitar 400 sekian hektar. Sekarang tinggal sekitar 100 sekian hektar Iya. kan, Pak. Oke. Dan itu kadang-kadang 25%. semua kebijakan bagus, Ya. tapi akhirnya menjadi anomali yang saya sampaikan. Di sana ditanami pohon cemara, Cemara udang. Cemara, Nah, itu ya. untuk aspek wisata memang bagus ekonomi, tapi terhadap Iya, warisan kondisi existingnya Bertentangan. Ya, ini kan Oke, bertentangan. baiklah. Betul. Pak Naryan Sewu, saya stop dulu sebentar, nanti ceritanya lebih panjang ya. Oke. Boleh ngunjuk dulu loh. Iya. Oh, tadi 400 jadi 100 kan sudah 25% sendiri gitu kan. Jadi kita rasanya memang harus mengerti masyarakat, teredukasi dengan baik supaya apa saja yang kemudian yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Tetap di Rembug Jogja. Reksa bumi ajak asih Mendo among karso sagotra
mempesona, hadir dengan kemegahan alamnya. Takjub akan hayati flora dan fauna yang menghuninya. Istimewa dengan segala ragam budayanya. Geopark Jogja. Proses vulkanik jutaan tahun yang lalu membentuk bumi Yogyakarta menjadi begitu istimewa. Secara alamiah oleh Sang Pencipta, Yogyakarta dibentengi deretan perbukitan menoreh di sisi barat, dan di sisi timur berdinding deretan dan perbukitan Batur Agung. Hal ini menjadikan bumi Yogyakarta memiliki lorong poros langsung, yang terhubung antara utara dan selatan yakni, Gunung Merapi di utara, dan Laut Selatan di sebelah selatan. Di garis lorong itulah di mana bumi Yogyakarta terbentuk. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai tempat pendirian Keraton Yogyakarta bukan tanpa alasan. Pemilihan titik pusat pemerintahan yang diapit 6 sungai besar, berada di lorong antara Merapi, Laut Selatan, dan dibentengi perbukitan di sisi timur dan barat ini, adalah sebuah gagasan yang cerdas dari Pangeran Mangkubumi. Disinilah Keraton Yogyakarta dibangun, untuk menjadi sebuah pusat peradaban yang subur makmur edipeni. Gunung api purba raksasa menyisakan jejak geologi yang menawan sepanjang deret sisi tenggara Yogyakarta, menjadi satu kawasan global geopark Gunung Sewu. Batuan tinggi menjulang menjadi destinasi mempesona, membentang di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul. Deretan pantai yang selalu menawarkan keindahan menghiasi tepian selatan dari Wonosari, Wonogiri hingga Pacitan. Hamamayu, Hayuning, Bawana. Ya pemirsa, Anda bersama kami dalam Rembuk Jogja, persembahan Biro PIWPP Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga didukung oleh Komisi C ya, DPRD DIY. Kita bicara soal geopark ini memang aspeknya banyak sekali gitu. Bahkan sampai tadi saya nge-break dulu nih Pak Nur baru pangandikan ya Pak, mengenai apa saja yang sudah dilakukan dan sebagainya. Ceritanya Pak Nur sekarang 20 tahun yang lalu Bu, jadi Pak Nur masih remaja, percaya nggak Bu? Ya, kalau 20 tahun Kepala Biro Pak yang bilang. Lanjut dulu Ya, Pak, apa yang jadi sudah dilakukan? begini, Ya, jadi harapan 400 ke 100 ya, Ya. Gumuk Pasir. Harapan saya nanti mungkin pemerintah daerah dalam ini Biro PIW ini kemarin podcast kita yang kemarin sudah luar biasa. Salah satu produknya dengan menggandeng Anak-anak anak muda, muda, forum seperti. itu, ya. Nah harapan kami ini juga bisa melibatkan kepada masyarakat. Kerjasama itu misalnya oke lah di sana itu biar ada aspek ekonominya. Ekonomi kita kan sekarang juga didorong oleh pemerintah pusat sekarang ini adalah ekonomi hijau. Ya. Pertumbuhan ekonomi tetap, tapi tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Nah, bisa kita libatkan dengan kelompok-kelompok pemuda Pok Darwis. Ya, di situ Pok Darwis kita gerakkan di situ. Ketika sudah ada beberapa contoh di kawasan itu, mungkin kalau kita punya di hutan pinus, katakanlah seperti itu, nanti Pok Darwis itu bisa bikin agent, ada agent untuk wisata di situ. Kemudian nanti ada perawatannya untuk hiking, untuk edukasi misalnya pramuka-pramuka kawasan seperti itu. Nah, ini perlu didorong sekarang itu. Sehingga tadi disampaikan oleh Bu Agnes, tentu pemerintah juga tidak bisa sendiri.
melibatkan masyarakat karena setiap saat yang ada di Situ, situ ya, adalah di lokasi masyarakat situ. lokal yang harus Ya. kita edukasi. Dan kayaknya kalau digandeng gitu kan akhirnya nggak berhadapan ya, Ya. karena mereka Iya, kan betul. terlibat, Betul, iya, betul. smooth, Smooth, betul. iya. Dan ini menumbuhkan sense of belonging mereka terhadap apa yang karena harusnya kita dilakukan. ini harus sustainable kan, Ya, Iya. itu ya. harus berkelanjutan. Capek deh kalau memang harus berhadapan karena mereka sebetulnya belum ngerti ilmunya Iya. atau belum komplit lah setidaknya. Oke, baiklah. Nah, kalau soal ke UNESCO dan sebagainya, Pak Pras bisa kasih tahu ke kita ya, kesiapannya terus pundi Pak Pras? Mbak Indah, kesiapan untuk menuju UNESCO. Jadi kita kan ditetapkan Geopark Nasional itu tahun ini, bulan Ya. Mei ya Mbak Ya. Ines, Iya, ya. 2025. Bulan Mei. Jadi untuk persiapan ke UNESCO itu syarat yang utamanya kita harus punya warisan geologi yang berskala internasional. Oke. Dan untuk itu salah satu yang diceritakan Pak Nur, gumuk pasir itu very international. Oke. Karena the only one in Japanese Island. Oke. Satu-satunya di Pulau Jawa. Ya. Bahkan saya nggak tahu mungkin di Indonesia. Katanya sudah ada di Flores dan sebagainya. Ya. Tapi tidak sistematik ekosistem gumuk pasir kita. Karena gumuk pasir kita itu manifestasi sumbu imajiner. Dan itu pasirnya Pasir bukan dari paling laut. betul, Bukan dari dari Merapi. Gunung Merapi. Jadi Iya. Pak Nur bisa bayangkan bahwa sumbu imajiner itu Luar itu biasa, bukan imajiner Mbak Indah. nyata. Itu nyata itu. Cuman kita nggak bisa lihat langsung secara kasat Iya, mata. tapi hasilnya ada. Ada, hasilnya ada. Gemuk pasir. Masyarakat pasti akan bertanya caranya gimana tuh pasirnya bisa sampai ke sana. Ya, mereka harus mengelaborasi bahwa satu, punya kesadaran bahwa Merapi sebagai sumber jangan dirusak. Oke. Ya kan? Merapi memang katanya tidak pernah ingkar janji. Dia selalu Ya, mengeluarkan mungkin pertanyaannya material Bu gitu. Ida tadi Iya. kan biar masyarakat paham. Iya. Bagaimana Alurnya jadi begini. terbentuknya. Merapi meletus, masuk ke air, Sungai. Masuk sungai, Ya. sungai menuju ke Opa, pantai macam-macam. selatan. Oke. Ya. Pantai selatan itu kan ada Ombak, apa dia Bawa lagi bawa ke pinggir situ. ke Di tepi, pinggir. ditiup Oke. angin. Tepi ditiup angin, akhirnya menempuh di situ. Oh baiklah. Ini secara nyata masuk akal, Ya. make sense ya. Ya. Orang kan Ya langsung ini ya. kita berhadapan dengan masyarakat yang mudah diterima. Ya, Iya. Pemikiran Ya, ya dasarnya betul. seperti itu. Oke, Pak Nur, silakan. Terima kasih Pak Nur. Dan Lanjut. dan sumbu itu terjadi di sebuah lorong yang tidak ada di Pulau Jawa, Bu. Lorong Jogja, lorong Merapi, Pak Nur. Jadi Merapi mulai dari keluarnya dia pertama di mulut Merapinya itu, di kawahnya itu, sampai dia di gumuk pasir itu kan sangat lengkap itu bentang alamnya, bentang alam gunung, bentang alam daratan, sungai dan sebagainya, lalu gelombang. Itu kalau untuk cerita, itu mungkin bahannya ya satu kuliah 3 SKS itu. Ya. Narasinya pasti akan banyak. Betul, banyak Oke, sekali Mbak Indah. Itu ya. sebuah pembelajaran keilmuan geologi dalam hal ini geomorfologi dan seterusnya itu yang luar biasa. Jadi kehadiran gumuk pasir dan Merapi itu menjadi suatu kunci lahirnya daratan Jogja. Jadi kalau tidak ada itu, kita nggak punya daratan Jogja, Pak Nur. Oh, oke. Bisa kita faktanya Nggak punya kan itu. ada gunung kidul yang tinggi. Iya, iya. Jadi Bekas laut. iya, jadi lorong kita itu Oke. itu lorong yang istimewa. Oke. Saya bilang lorong itu karena di barat dibatasi oleh Menoreh, Ya. Wates, Ya. harus ada kota Wates. Karena kalau tidak ada kota Wates, Jakarta jadi Kulon Progo juga. Oh iya. Betul kan? Karena berada di Kulon Progo. Berada di kulonnya Kali Progo Nggak kan? ada watesnya. Iya, gitu jadi ya. harus ada Wates. Oh, Pak Pras lucu. Kalau Saya udah serius loh ini, itu Pak. membentangnya ke sana, Ya. itu ada Lor Progo dan Kidul Progo. Nah, bagaimana kalau kita putar saja? Ini podcastnya sampai besok ya? Oke, oke. Jadi kita bilang ada koridor yang istimewa itu Mbak Indah, karena kita punya batas di barat, Menoreh itu. Ya, ya. Lalu di Menoreh itu juga punya apa warisan-warisan geologi yang istimewa. Oke. Salah satunya yang internasional itu Ya. adalah bekas tambang mangan keliripan, Pak. Tidak ada di mana juga. Ya. Kita punya itu, Pak. Oke. Pak Nur kapan-kapan harus ke sana karena Pak. sudah ya. Dan itu dijaga loh Pak, jangan sampai ada yang nambang. Betul. kemana-mana. Ya. Luar biasa. Buah pembelajaran satu jurusan di UPN itu. Itu belum lulus kalau dia belum ke sana, Mbak. Karena dia jurusan tambang memang. Oke, Gitu, ada terowongannya macam-macam. Baiklah. Dan Pak Gitu. Nur sudah ke sana. Pak Nur sudah ke sana. Pas saya pacaran dulu. Ini Jadi,
Jadi di barat itu ada menoreh itu. Ya. Kemudian di timur itu ada Bu Agnes bilang tadi Batur Agung. Tapi itu bagian tebing yang membangun tebing breksi, membangun patok, membangun Langgran, membangun. Jadi kita punya batas timur. Ya. Lalu kita punya jalur sumbu imajiner itu. Oke. Ya. Jadi, Jadi- sepertinya jadi- tuh batas-batas itu sudah diciptakan sendiri Iya. oleh alam kita Iya, ya Gusti Allah kan kemudian adanya di alam-alam itu kemudian ini menjadi cerita yang sangat bagus untuk menarasikan bagaimana Geopark Jogja ini Itu- pantas iya, untuk betul. masuk ke UNESCO. Gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi satu kita harus punya international. Oke. Kemudian ya itu tadi ada Parangtritis, Gemuk Pasir, ada Keliripan. Ya. Kemudian kita punya singkapan batu bara. Mhm. Satu-satunya di bagian selatan Jawa. Yaitu Itu yang berumur 40 juta tahun. mhm. Di Nanggulan, Pak Nur. Kulon Progo. Kulon Progo. Ya. Ya, itu dekat wisata kuliner apa? Saya nggak sebut Yang restorannya banyak-banyak sih, itu ya di yang sana, banyak ya? lah gitu. Ya kan? Ya. Itu ada satu singkapan Ya. batu bara berumur 40 juta tahun beserta fosil-fosil yang hanya dijumpai di situ, Mbak. Jadi dijaga di sana ya. Dijaga. Oke. Jadi itu sudah internasional juga. Dan Merapi kita yang bagian Jogja itu adalah arah erupsi yang paling banyak intensitasnya. Nggak ada kok erupsi Merapi itu ke Merbabu. Nggak ada Jadi ke ke situ. mana. Tapi paling banyak ke Klaten nggak, ya kan? Yang paling banyak itu ke Jogja. Makanya dia bisa membentuk daratan Jogja, Oke. ya kan? Oke. Jadi dengan tipe-tipe erupsinya itu, Merapi itu sudah dinobatkan mempunyai global type of volcano eruption Artinya? yang disebut tipe letusan Merapi. Oh. Jadi ahli geologi di Perancis atau manapun, sudah menyebut. kalau mau belajar tipe-tipe erupsi gunung api di dunia, itu dia harus tahu tipe erupsi Merapi. Dan dia harus datang ke sini. Punya karakter ya. Punya karakter, Pak. punya Iya. karakter. Karakternya yaitu guguran awan panas guguran itu. Jadi dom gugur. Makanya kita punya pasir yang banyak, bisa membangun dataran Jogja, bisa menguruk Teluk Yogyakarta ini cerita dulu. lain dibalik kemudian Betul. hal-hal yang ditimbulkan oleh Ya, Merapi. international itu. Oke. Ya, kemudian itu dari sisi substansi geoheritage-nya. Tapi juga jangan lupa bahwa geoheritage itu melibatkan pilar yang keempat, yaitu pilar yang pertama kan tadi warisan geologi. Ya. Pilar kedua itu budaya. Kita punya mau sebut budaya pada di Jogja ada gitu ya, keraton, candi dan sebagainya, tarian apapun lah. Kemudian ada Yang keempat? pilar hayati. Kita punya tanaman endemik, kepel. Ya, betul. Kemudian elang di Merapi itu, Oh, elang anggrek, elang Jawa dan sebagainya. Jadi itu bagian dari pilar hayati. Vanda tricolor itu ya, Betul, yang khusus betul. di Merapi. Jadi Oke. pilar hayatinya ada juga. Nah, yang keempat itu adalah pilar manusianya, Mbak. Pilar masyarakatnya. Yang seperti apa? Jadi kita harus memberi tambahan atau memberi peningkatan kesadaran masyarakat bahwa mereka punya warisan ini, gitu. Supaya mereka bisa bottom up, bisa hidup. Contohnya, yang pilar manusianya di Jogja, kekhususan di DIY dengan budaya yang lain. Kalau orang Jogja itu sikile kepidak, masih bilang ngapunten sikile kula. Beda. Oke. Tapi kalau di luar Jogja kepidak, beda. Iya, Pak. sukses story bagaimana bottom up itu terjadi, itu adalah tebing breksi. Ya. 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 Itu Tapi kan masyarakat kita ya? nggak bisa berharap Semua terlalu seperti itu. muluk-muluk, semuanya Ya. akan seperti itu. Nah, itu perlu top down. Oke. Jadi, Mengedukasi. Betul, mengedukasi. Pemerintah juga seperti Mbak Agnes tadi sudah menyiapkan programnya. Jadi Oke. harus ada top down, Pemberdayaan tapi ekonomi juga dan ada lain-lain, betul. supaya mereka Jadi terlibat. supaya ketemu di Oke. tengah dan kita punya sebuah model pengembangan masyarakat yang Oke. Berarti PR-nya Bu Agnes itu, gitu ya? Iya, iya, iya. Harus komprehensif. Iya. Dari cerita itu merucut pada PR-nya Bu Agnes itu. Padahal kan ini tempatnya beberapa ya. Kalau kita bicara soal geopark, ini bentangannya ke DIY semua atau Betul. hanya ada tertentu? Jadi ada klaster barat di Ya. Menoreh, Menoreh, oke. kemudian klaster utara itu Merapi, Oke. kemudian klaster timur itu ada lava bantal berbah, Oke. ada tebing breksi, Ya. lalu klaster selatan ada
Gumuk Bantul, Pasir. Gumuk Pasir dan Oh, sebagainya. iya. Iya. Luas, Bu. Banyak, Mbak. Oke, baiklah. Apa yang sudah tergambar di teman-teman biru untuk Iya, bisa sebenarnya ini kita perlu adanya orkestrasi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya lokasi-lokasi geoset itu kita semuanya sudah tahu dan sudah familiar. Oke. Semuanya di telinga kita itu masyarakat juga pasti sudah familiar. Oke. Lava Bantal, tebing breksi dan sebagainya, dan Ya. itu menjadi hal-hal yang sebenarnya kita perlu adanya orkestrasi, Oke. perlu adanya konduktor di Ya. situ. Bagaimana kemudian menggugah masyarakat yang selama ini itu sudah tahu, sudah paham, menjadi lebih aware, Oke. menjadi lebih paham terhadap kondisi-kondisi bahwa lokasi-lokasi itu selain menjadi tempat wisata juga menjadi lokus untuk geopark atau geosite, Oke. di mana nantinya itu kami harus bekerja sama dengan lintas sektoral dalam upaya untuk melakukan edukasi, konservasi, dan juga menggugah pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana. Yang kemudian mungkin nanti masyarakat sudah Darus di sana sudah bergerak, itu bagaimana kita gandeng. Oke. Kita bergeraknya ada di sisi seperti ini, Oke. ya, mengubah paradigma sehingga mereka memahami, oh karena lokasi ini ada lokasi yang sangat penting, memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa. Ya. Nah ini bagaimana agar masyarakat tetap dapat mendapatkan pemberdayaan ekonomi, tapi tetap terjaga juga kondisinya. Oke. Nah, hal-hal apa saja nanti perlu kami koordinasikan lintas sektoral dengan OPD-OPD terkait tentunya, baik dari DIY dan kabupaten kota. Oke. Itu menjadi PR kami yang sangat besar Baik. nantinya, Mbak. Jadi ada kebijakan, ada strategi ya. Betul. Karena ketika yang terjadi seperti itu, Ibu bisa juga berkoordinasi lintas Iya, OPD. iya, dan ini supaya kerja semuanya bisa kolegial digarap. ini, Mbak. Oh, Tidak oke. bisa kami sendiri. Oke. Jadi harus bergandengan tangan dengan tujuan yang sama. Kita mau mencapai tujuan itu. Setiap OPD ataupun setiap lembaga ataupun individu memiliki porsi-porsi tersendiri. Oke. Iya. Bagaimana Ibu menjaga keharmonisan sinergi ya? Karena kan OPD-nya banyak. Supaya semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan ya perencanaan-perencanaan yang ada. Tapi Ibu monggo ngunjuk dulu, saya break dulu sebentar. Oke. Biar agak ayam gitu loh. Ya tetap aja terus bersama dengan kami, masih dengan Biro PIWPP Seda DIY, ada juga DPRD DIY. Kami kembali saat lagi, tetap di Rembuk Jogja. Reksa bumi ajak asri Mendo among karso sagotra Mempesona, hadir dengan kemegahan alami. Takjub akan hayati flora dan fauna yang menghuninya. Istimewa dengan segala ragam budayanya. Geopark Jogja. Dari sisi tengah hingga sisi barat Yogyakarta, terbentang sebuah geopark Jogja yang memberikan sajian pemandangan alam yang indah dengan segala hayati di dalamnya. 3 gunung api purba di deret perbukitan menoreh menyisakan batuan tinggi menjulang serta lembah yang selalu berselimut kabut, menawarkan kesejukan dan kedamaian. Ukiran alam terbentuk menjadi stalaktit dan stalagmit di berbagai gua berusia jutaan tahun. Di masa kejayaan pertambangan, Kulon Progo adalah penghasil menkan terbesar di Pulau Jawa, meninggalkan sisa bekas tambang di Keliripan. Panorama menawan puluhan air terjun menghadirkan kesegaran sebagai sumber kesuburan tanah di Kulon Progo. Lembah Yogyakarta menjadi lorong yang menghubungkan Gunung Merapi hingga Laut Selatan, mewariskan berbagai situs geoheritage dan tradisi budaya yang terus lestari, tumbuh bersama peradaban masyarakat Yogyakarta. Saksi kedahsyatan lava pijar yang membeku hingga tumpukan abu vulkanik yang mengeras, menjadi berbagai destinasi unik untuk dikunjungi. Singkapan laut dangkal yang membentuk batuan menjulang, hingga goa beraliran sungai bawah tanah menghiasi lembah Yogyakarta.
Tradisi masyarakat mengajarkan untuk memelihara, memiliki dan menjaga setiap jengkal tanahnya, senantiasa selaras dengan alam. Peradaban yang membentuk tradisi budaya kian lestari, terus tumbuh harmoni, menjadi sebuah situs budaya. Menjaga kelestarian hayati flora dan fauna, menjadi cerminan masyarakat Yogyakarta, terbentuk sejak ratusan tahun silam, hingga kini. Geopark Jogja adalah upaya pengembangan kelestarian situs bumi, situs budaya dan situs ragam hayati yang ada di Yogyakarta, sebagai saksi sejarah terbentuknya setiap jengkal tanah yang dipijak masyarakat Yogyakarta. Tanah di mana kita tinggal, selaras dengan alam yang memberi kita kehidupan. Sepantasnya kita terus menjaga, melestarikan dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Hamamayu, Hayuning, Bawana. Ya, ini adalah sesi akhir dari podcast kita untuk edisi kali ini, masih bagaimana menjaga warisan Taman Bumi di Yogyakarta. Para pakar hadir ya, tentu juga ini menyisakan satu yang luar biasa bagi kita untuk sebuah perenungan. Oh ternyata ceritanya seperti itu dan sebagainya, kebijakannya seperti ini dan lain-lain. Masyarakat ambil bagiannya di mana? Ya nanti Bu Agnes akan gandeng teman-teman OPD. Tadi pertanyaan saya bagaimana Ibu kemudian satu pemahaman yang sama ya Bu sama teman-teman OPD supaya apa yang kebijakan dan strategi yang ada di lapangan itu akan berjalan lancar. Iya. Sangat senang bersama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan Sangat ini. senang, Ya, ya. semua satu frame ya. Betul, Ya. ya. Sebenarnya kami masih memiliki tugas, Mbak. Tugas menyampaikan ke publik, ke masyarakat, mungkin juga melalui podcast ini kan kita juga menyampaikan ke masyarakat apa ini sebenarnya geopark gitu kan. Seberapa penting ini kemudian harus kita rawat, kita jaga. Oke. Ya, ini memang menjadi salah satu tugas kami kemudian untuk menggandeng semua lintas, semua sektor untuk dapat memahami pentingnya geopark. Dan setiap lini itu mengambil peranan. Oke. Nah, kami menginisiasi sudah kami laksanakan dengan adanya pembentukan Badan Pengelola Geopark. Ya. Ini adalah salah satu upaya kami menjadi salah satu tangan kami kemudian untuk menggandeng rekan-rekan baik dari akademisi, dari OPD, dari masyarakat, kita untuk duduk bersama menyeragamkan visi, menyamakan visi dalam mengelola geopark itu yang sudah kami lakukan. Dan tadi saya sudah matur ini nanti kita perlu tahun ini ada pembaharuan lagi. Ya. Nah tentunya momen yang sangat pas nih nanti ini kita bisa mengembangkan sayap kita untuk menarik nih yang belum kemarin masuk di dalam badan pengelola ini kita ajak bergabung bersama kami bersama-sama nanti untuk menggenapi gitu ya. Ya, lebih mengepakkan sayap lah agar Geopark Jogja ini bisa nanti menuju ke UNESCO. Oke. Seperti itu. Terus salah satunya juga ini kami juga dari Dewan sudah membuat Perda 1 tahun 2025. Yang intinya Bu sebetulnya? Iya, adanya komite pengelola Geopark dan juga biosfer dan sumbu filosofi ini nanti lebih menguati menjadi payung hukum untuk pengelola. Iya, betul. Menjadi payung hukum untuk pengelolaan geopark yang ada di Jogja. Oke, baiklah. Jadi kalau OPD-OPD yang tergabung bekerja sama dengan Ibu berarti banyak ya. Kalau kemarin kayak Yoproda kan misalnya koperasi UKM gitu. Betul. Kalau yang berarti sumbu filosofi dan lain-lain berarti Dinas Kebudayaan, Mundo Kebudayaan dan juga tidak mungkin OPD yang lain. Iya, betul. Ya, OPD-OPD yang nanti akan terlibat baik dari DIY ataupun kabupaten kota itu bisa kita libatkan. Iya. Oke. Dinas tata ruang. Bisa, iya, betul. Pendidikan juga bisa, pemberdayaan perempuan juga bisa luas, Mbak, nanti. Iya. Baik. Jadi kita menyentuh pemahaman terkait dengan geopark itu semua lini kita masuki. Oke, baiklah. Adanya perda ini kan melegakan semua pihak ya, Pak Nur. Ini kan juga teman-teman Dewan kan punya pemahaman yang sama sehingga kemudian ini ada gitu. Apa yang Bapak mau sampaikan? Jadi begini, sebenarnya dengan perda, apalagi dengan tadi target kita bisa masuk ke UNESCO. Geopark itu sebenarnya hanya sebuah alat saja untuk bisa menjaga merawat ini. Target utama kita kan sebenarnya bukan itu. Bagaimana aspek perawatan, pelestarian, menjaga ini yang lebih penting. Karena tanpa dengan ini senyampang aja ya. tanpa kita jaga, kita rawat dengan baik,
mustahil UNESCO juga akan menetapkan ini masuk di situ. Ini jadi sisi yang lain yang harus kita dorong itu. Oleh karena itu sepakat saya dengan Bu Agnes, dan nanti ketika pembahasan komisional pun kita akan dorong itu, kalau butuh anggaran kita juga siap, karena demikian. Karena begini Mbak, DIY ini kan sempit, ya luasnya gini. Di situ dipenuhi dengan tadi sudah geopark kita, nanti juga ada beberapa situs-situs, sumbu filosofis, sumbu imajiner yang harus kita jaga. Nah, aspek pembangunan di DIY ini secara kerangka besar ini kan yang mengorkestrasi kami dorong betul nanti Biro Infrastruktur. Sehingga kebijakan membangun fisik ini tidak berdampak terhadap aset-aset budaya kita yang kita miliki. Contoh real, satu aja saya ambil contoh yang tadi juga sudah kita angkat soal ekor panjang jalur lintas selatan. JCLS, tapi kan itu nerabas tengah hutan kita, di situ di bawahnya ada karsnya, dan sehingga ekosistemnya sebenarnya kemarin ketika ekor panjang keluar itu kan di sana pembangunan, di situ ada suara-suara dung-dung yang menghancurkan batu itu. Nah, kera itu kalau dengar suara gitu mesti lari kan. Kalau lari ke selatan laut, makanya larinya ke utara, ada beberapa wilayah. Yang banyak makanan warga. Ini hanya salah satu contoh aja. Ya. Kebijakan-kebijakan lain, oleh karena itu karena DIY ini kan targetnya adalah nanti wisata. Dengan adanya masuk tol, 2 pintu tol yang masuk ini, kami harapkan nanti Bu Agnes selaku Kepala Biro Infrastruktur nanti bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu SDM atau tata ruang, untuk menjaga keanekaragaman terutama geopark kita yang kita miliki. Jadi semua pembangunan ini akan bisa berjalan tanpa kemudian juga kontradiktif dengan kepentingan pelestarian, konservasi dan sebagainya. Karena DIY ini kan seksi kan, DIY ini kan seksi. Orang luar itu tinggal di DIY ini nggak akan nyaman. Nah, oleh karena itu nanti dengan terus munculnya kawasan perumahan, padahal di situ kawasan terlindungi. Dan ini tugas ya teman-teman semua untuk bisa menjaga ini, tentu keterlibatan masyarakat ya, Bapak dan Ibu semua. Pak Pras, apa yang masih mau disampaikan untuk kita? Artinya ketika besok mau ke UNESCO kan Bapak kan pasti juga akan sangat membantu Bu Agnes ya untuk bisa ini goal gitu. Kurang apa lagi? Mengenai persiapan ke UNESCO itu memang membutuhkan, saya sebut soft preparation. Jadi preparation yang soft itu adalah menyiapkan dokumennya, menyiapkan diinggriskan dan sebagainya. Tapi tinggal itu sih. Tapi juga kita harus bisa memunculkan kriteria. Kalau kita mau klaim international UNESCO, maka kita kan harus punya geosite yang berskala internasional tadi, Mbak. Itu kan harus dipoles itu, harus diisi itu dengan publikasi internasional, dengan narasi-narasi riset apa yang pernah dilakukan dan sebagainya. Jadi soft preparation-nya itu nanti harus sampai ke sana. Dan kita sudah punya bahan-bahannya, tinggal menyusun. Karena kita dikeroyok oleh 4 university. Jadi kita nggak akan kekurangan dalam bukan hanya UPN ya? Betul sekali. Jadi kita nggak kekurangan dengan soft preparation-nya. Kemudian, nah ini yang mungkin bagian dari Bu Agnes dan kita semua juga, yaitu hard preparation-nya. Hard preparation-nya itu betul, baik masyarakatnya maupun physical geosite-nya. Kan syarat dasarnya itu 3A. Accessibility, kemudian amenity, dan attraction. Jadi geosite itu harus punya 3A itu, Pak Nur. Ya, jadi gimana nih accessibility-nya misalnya kita mau ke Widosari. Widosari itu sekarang Mbak Indah, itu masyarakatnya sudah luar biasa. Dia tuh punya semboyan, punya tag yang sangat menjual. Yaitu? If you don't go there, then you will miss the missing piece. Diartikan Pak, karena masyarakat kalau nggak ke sana, jadi kalau kamu nggak ke sana, kamu akan kehilangan satu kepingan cerita tentang Jogja. Nah itu ada puzzle yang hilang. Jadi contoh seperti itu Mbak Agnes, bahwa masyarakat itu
kita dorong untuk dia bisa menciptakan creativity seperti itu. Oke, baiklah. Ya, Atas jadi 3A ini, Nyon Ya. Sewu, Bapak maaf saya potong. Atas 3A ini tadi, Ibu berarti koordinasinya dengan beberapa OPD ya. Betul. Kalau attraction tadi kan pasti ke Iya, kebudayaan, kebudayaan. gitu. Amenities bisa saja ke pariwisata ya. Iya. Oke, terus A berikutnya Accessibility. ke PU dan lain-lain. Oh, Iya. Iya, Ya. betul. Oke, oke. Harus sampai di sana. Iya, harus Sampai di kolaborasi, sana, Mbak. Mbak. Dan Oke. kita semua OPD kan memiliki peran-peran sendiri ya. Kita harus menggandeng mereka semuanya, kemudian masing-masing memiliki peran untuk mendukung terhadap Dan geoset-geoset tadi yang ada di Bu Agnes DIY. ketika harus ada yang mengorkestrasi. Betul. Nanti Betul. Ya, Ibu. betul. yang Iya, operasi. betul. Konduktornya ada di sini. Betul. Oh, oke. Salim dulu Bu, selamat. nanti kalau Bu Agnes butuh anggaran, Silakan di sana. sini. Ya, Saya oke. nanti tinggal Jadi- jawab Pak Iya, Nur. iya, oke. Jadi kata terakhir kalau Iya. saya boleh sebagai concluding Iya. remark saya, jadi kerja geopark ini itu kerja keroyokan, Mbak, Iya, kerja Kolegial. orkestrasi, Iya. kolegial. Jadi tidak ada lah muncul-muncul klaim-klaim. Ini Iya, siapa gitu ya. ya. Jadi- enggak, oke. Jadi kita kembalikan bahwa ini adalah milik kita bersama, Iya. sinergi dan Iya, seterusnya. pasti begitu ya Pak Betul. ya. Dan Dan- ini kita juga dalam rangka memberikan stimulus pada masyarakat untuk berpikir dengan cara yang Iya. sama, Iya, gitu kan? betul. Karena ketika pemahaman itu atau point of view-nya itu beda-beda, justru nanti kan akan bersinggungan dan sebagainya. Untuk itu ini pertanyaan terakhir untuk Bu Agnes, tentu tentang tantangan dan potensi yang masih perlu dioptimalkan Bu untuk bisa mewujudkan ini semua. Iya, kita tentunya masih banyak hal yang perlu kita kita rubah di sini ya. Kita mengubah mindset itu terutama yang harus kita lakukan, menjadikan mendudukkan ini dalam satu frame. Oke. Memandang geopark ini menjadi sesuatu yang warisan budaya yang harus kita jaga. Namun di sisi lain ini juga masyarakat mendapatkan pemberdayaan pemanfaatan ekonomi di sana. Oke. Susah loh yo Mbak Ya, ini ya. ya. Jadi untuk maju nih yo bagian mana yang kemudian digarap, bagian mana yang tidak. Tidak, Nah, ya. kita harus bisa mendudukkan ini dalam satu frame. Oke. Dan tentunya ini tidak bisa kita garap sendiri, kita harus kerja bersama lintas OPD, kemudian lintas kelembagaan juga dengan Bapak Ibu yang ada di DPRD, dengan yang akan di akademisi, ini kita harus bersama-sama mewujudkan ini. Oke. Membangun satu frame yang baru, membangun satu frame yang sama untuk Geopark Jogja. Oke, baik. Mudah-mudahan berhasil ya dengan segala Amin, upaya dan usaha. mudah-mudahan. Didukung semuanya Mbak. Pasti, insya Allah ya kita akan lakukan itu. Pak Pras tadi UPN mana saja Pak? Ada 4 kan? Ada 4, UPN, ya. UGM, Ya. kemudian ITNY, Oke. kemudian Dan- satu lagi Akprin. Oke, itu ya, IT, yang ya. apa namanya universitas atau Tuh, perguruan kalau tinggi. SMA-nya yang itu kita bergabung. punya SMA Geologi Pertambangan STEM Bayu, Oke. SMK 2. Oh. Itu anak-anaknya juga sangat Wah, kreatif. bahkan SMK-nya kita Betul, udah punya kayak SKK-nya. gitu ya. Sudah punya, Itu loh kerennya Jogja ya. Betul. Pak Nur Ya. monggo, apa yang disampaikan? Jadi apa yang kita diskusikan ini menurut saya jangan hanya menjadi sebuah narasi Ya, atau harapan. Nanti Bu Agnes selaku dari eksekutif, Ya. kami berharap nanti ada inovasi-inovasi yang lain nanti untuk kebutuhan anggaran, dan legalitas untuk ini nanti akan kita bantu siapkan kepada Pak Doktor, Pak Siap. Pras selaku akademisi, teruslah. Ya. Asli ini pun mana Pak? Saya asli Jogja, Pak. Saya lahir di Pantirape. Ya, apalagi beliau ini kan asli Jogja, ya. Orang Jogja harus cinta Jogja. Ya oke, baiklah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Nur, matur sembah nuwun. Terus didukung teman-teman, karena tanpa ada anggaran dan sebagainya pasti nggak bisa bergerak apapun. Pak Pras semangat ya. Siap. Oke, baiklah Bu Kepala Biro, selamat bertugas. Masih Terima banyak harus kasih. dilakukan. Mudah-mudahan segera go ya UNESCO-nya. Amin, Sehingga kita amin. sudah punya 4 ya Pak kalau ini 4 go ya. mahkota, Oke, betul. Terima kasih banyak. Ya, Anda yang sudah menyatu bersama kami dalam Rembuk Jogja, banyak insight yang kita temukan di sini. Setidaknya ini membuka cakrawala berpikir kita apa yang dilakukan masyarakat ini tentunya akan mendukung yang sudah dilakukan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta melalui biro ini. Karena desainnya ada di sana, tugas kita adalah mengerti ketika diedukasi, kita paham dan kita dukung sepenuhnya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Rembuk Jogja kali ini bersama Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan atau PIWPP Seda Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh DPRD DIY. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam podcast Rembuk Jogja edisi berikutnya. Saya Indah Ardina, sampai jumpa.